juga untuk memenuhi hidup kita, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan, supaya hidup kita dimampukan. Karena firman Tuhan berkata, ketika Roh itu memenuhi hidup kita, maka kita akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya kita sangat memerlukan kepenuhan dari Roh Kudus pada malam ini. Kita percaya hadirat Tuhan itu.
Mari dengan kebenaran kita kepada Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Sama-sama kita ucapkan doa masuk kita. Berfirman, mendengarkan, nyatakanlah kepada untuk penuhilah jalanmu dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum jemaat Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan puji bagi Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari kasih karunia Tuhan. Pada saat ini, pada malam ini, kita harus dan akan dipenuhi oleh Tuhan yang kasih dan luar biasa. Kita akan diberikan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Pentakosta satu Tuhan. Haleluya.
kuasa dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kebenaran yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita percaya pada malam yang ketujuh ini, ketika kita menantikan janji daripada Tuhan untuk memenuhi setiap hidup kita, yaitu dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena oleh kuasa Roh Kudus kita mampu untuk memberitakan kebenaran yang telah kita terima daripada Tuhan. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, dan kita percaya kuasa Tuhan akan menyertai kita. Setiap para pelayan Tuhan yang pada saat ini mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik itu MC, pemusik, operator, dan secara khusus hambanya nanti yang akan Tuhan pakai dan urapi untuk menyampaikan daripada firman Tuhan, agar kita berdoa kuasa dan hadirat Tuhan menyertai setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Pada saat ini kita berdoa bahwa setiap hati yang datang kepada Tuhan pada malam yang ketujuh ini, agar Tuhan memenuhi hidup kita dengan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus. Dan di akhir pujian nanti, untuk menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan, memimpin kita di dalam doa dan mengundang Bapak Sintua Sidaun untuk berdoa bagi kita. Kita akan puji bagi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
kekuatan itu adalah bagian kita. Haleluya. Dan pada saat ini kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan puji bagi Tuhan. Hubungan diriku Tuhan, hibur Tuhan. Pangalan baru besok haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami siap. Mari kita puji Tuhan. Dalam marsiho tami dibarita na uli na siap ko. Dalam potohami patanong diri namin tuho Tuhan. Wako serva namin o korban diyon namin. Tangarong nasa tarapatupa ko Tuhan sa lubot na nanong dinggulo namin marhiti-hiti siap ko Tuhan. Akapaso-paso na mauliutos leorong muli kami. Sikap ni akalutan namin mangyuntok ko Tuhan. Postorohan namin amang. Di nasa purborginok kami anong diso papuji-puji kuarno paingot-ingot dengan ipasang memulia karena Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah Tuhan menyayangi kami, biarlah Yesus yang senantiasa berada di depan kami, menuntun kami ke arah mana kami Tuhan boleh berjalan ya Tuhan. Jika langkah kami jauh daripada Tuhan, kasihani kami, kembalikan kami ke jalan-Mu yang benar itu Tuhan, sehingga firman-Mu akan menuntun kami, malaikat surga akan mengawal perjalanan kami, Roh Kudus akan memimpin kami Tuhan. Tuntun kami, bisikkan sesuatu kepada kami Bapa, apa yang akan kami lakukan sehingga nama Tuhan akan ditinggikan melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di malam yang ketujuh ini Tuhan, kiranya pencurahan daripada Roh akan nyata, bahkan akan ada jemaat ini yang bernubuat dan berlidah asing. Engkau akan baptis mereka dengan kuasa daripada Roh-Mu, sehingga iman kami akan boleh menyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di malam yang ke-7 ini kita masuk kepada satu topik yang berjudul mengenal Kristus secara benar. Puji Tuhan. Dan tadi malam kita belajar tentang disayang Tuhan. Ya, apa bedanya dimanja dengan disayang? Ya, jangan engkau berikan anak manja, tapi sayanglah dia. Puji Tuhan. Manja itu negatif. Ya, walaupun dia bandel gak pemarahin. Makanya di dalam Alkitab nggak ada kata-kata manja, tapi disayang Tuhan. Puji Tuhan. Makanya pujian kita juga ada kan, sayang saya disayang, aku disayang Tuhan. Bukan manja dimanja, aku dimanja pendeta. Ya, itu nggak ada. Yang semua kita disayang Tuhan. Amin. Ya, anak yang dimanja itu, orang yang manja itu menyebabkan, karena dia hanya tahu kesenangannya sendiri. Itu ciri-ciri yang manja. Ciri-ciri manja itu adalah yang penting gue senang. Itu manja. Tak peduli orang lain. Itu manja. Ditegur dia tidak mau, dinasihati juga dia tidak mau. Penting asal dia suka dia lakukan. Diprotes tak mau. Itu manja namanya. Ya, jangan mau kita dimanja orang, tapi kita akan disayang Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang mengenal Kristus secara benar, dia pasti cari Tuhan. Amin. Ya. Orang yang mengenal Kristus secara baik, dia pasti Tuhan menjadi andalannya dalam hidupnya. Ya. Yesus itu baik. Katakan amin. Yesus adalah sumber berkah. Yesus adalah sumber pertolongan. Dia tahu, dia kenal 100%. Itu namanya percaya dan mengenal Yesus 100%. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan pikirannya, dia tidak mengandalkan Tuhan, itu tidak mengenal Yesus 100%. Penting dia gereja, dia Kristen. Ya, yang penting dia Kristen. Udah, mana tahu nanti ada pemberkatan nikah, gereja campur tangan, Serinoko, ada lubang lulus, tos hosa, isi masa kami. Ya, jadi ini tidak mengenal Yesus 100%. Kalau dia kenal Yesus itu 100%, dia cari terus dan dia berdoa karena dia kenal setiap doa orang benar akan dijawab. Puji Tuhan. Itu mengenal Yesus 100%. Bahkan dia mau berpuasa, dia mau berkorban, terus dia cari. Nah, oleh karena itulah kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan malam hari ini, mari kita kenal Tuhan secara 100%. Puji Tuhan. Ya. Dia adalah jawaban dari segala masalah saudara. Apapun yang menjadi bebanmu, ingat Yesus adalah sumber apa? Perharapan. Yesus adalah pertolongan. Ya. Makanya saudara-saudara, kalau Anda bekerja, gak usah andalkan pikiran, gak usah andalkan tenaga. Penting saat Anda bekerja lah bagus-bagus. Saat Anda beribadah lah bagus-bagus. Ya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa meninggalkan pekerjaan
pekerjaannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya untuk mengikut aku. Yesus berkata apa? Dia hari ini sudah mendapat apa? 100 kali lipat, 100 saudara, 100 ibu, 100 berkat. Pak Pendeta, yang paling sulit mengikut Tuhan ini meninggalkan apa? Kira-kira mengikut Tuhan yang paling sulit meninggalkan apa? Meninggalkan pekerjaan. Satu. Meninggalkan apa lagi? Meninggalkan tetangga yang datang ke rumah pas saat makan malam. Aduh dong, baru beda. Pertanyaan kami, jangan dong berpikir mama kosong nih. Taruh beda itu, kamu mau. Amma itu baru saya dulu. Baru kita itu kan merasakan. Dulu bilang siri pak. Oh itu, aikannya ikat diri. Oh nak debur, nyambung itu. Itu paling payah ditinggalkan itu. Apalagi pas ngobrol. Paling enak ngobrol. Yang paling enak ngobrol pas saat ibadah pula ada jadwal. Ada sih paling enak ngobrol. Lihatlah nanti. Yang paling enak ngobrol itu pas saat hari Minggu. Ya, nyuci yang paling enak itu hari Minggu, hari Sabtu nggak mau. Ya. Maka di pada malam hari ini, mari kita kenal Yesus 100%. Katakan amin. Undang golong ria-ria. Saudara tahu golong ria-ria? Ria-ria ada dari bahasa kata ini, bahasa Indonesia ini ria-ria. Lalang, oma-oma. Ya, oma-oma itu gini dia. Kalau dia dipegang gini, hona-sohona. Kalau ini ditarik, maka yang koyak tangan kita. Tapi kalau pegang begini, tarik saja oma-oma, tangan kita nggak apa-apa. Bahkan oma-omanya yang apa? Putus. Ya, nomor Tuhan semua itu. Unang mata baik golong diri ya. Ya. Nah, hari ini kita mau mengenal siapa sebenarnya Yesus ini. Ya. Siapa sebenarnya Yesus itu? Mari kita buka kitab kita, Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Sama-sama kita baca satu-satu, mulai ayat 27 saja sampai dengan ayat 30 ya. Ayat 27 sama-sama kita baca satu-satu ya. Yohanes Pembaptis. Kalau itu masih artinya jonok-jonok dosa apa nih? Ayo kita syukur. Tadi orang Yesus sudah ada. Kalau dia sama kalenderi. Tahu deh, tahu. Ada dosa guna, kerjaan guna. Itu nggak benar. Ya, mengenal Yesus 100% bukan gambarnya yang Anda tahu, tetapi karakternya dan perbuatannya. Puji Tuhan. Itu yang harus saudara pegang. Ya, ketika saudara sakit, Yesus adalah jawaban. Katakan amin. Ya, ketika saudara susah, Yesus adalah jawaban. Puji Tuhan. Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis.
Ini sudah beberapa nanti pendapat tentang Yesus sama kita orang itu. Tidak urut Yesus tidak. Masalah kayak orang pertanyaan, apa ini? Udah nama baik. Itu nggak kenal Tuhan ini. Ya, sama seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pergi naik bus ke Pekanbaru, naik Bintang Utara, katakan saja lah Pak Huta Barat lah supirnya. Ayo ke Pekanbaru, naik di nomor 1, bangku nomor 1. Kira-kira pernah nggak saudara tanya Pak Huta Barat, motor maupun mobil, buat di Jerman ini, di Jerman personeling, saudara nggak pernah tanya itu. Saudara naik, tidur, sampai ke tujuan karena Pak Huta Barat, selesai. Persoalannya apakah saudara mempunyai iman seperti itu, mengenal supir itu? Kalau ini supir Bintang Utara, ketika saya ke Sibolga atau Pekanbaru, pokoknya besok pagi sampai. Saudara juga harus berkata, saya kenal ini Yesus, dan ketika saya berdoa, masalah saya akan terjawab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara harus seperti itu. Kalau dia, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Ibu pendeta ini, kalau nangis itu nanti di samping sana, gak usah si Mindo ngasih tahu, opung ai, opung bolu nangis, gak usah dikasih tahu, dari suaranya saya tahu. Persoalannya begini Bapak Ibu Saudara, ya, persoalannya begini. Kenapa suara Ibu pendeta saya kenal? Kenapa suara si Ganda saya kenal? Karena saya setiap saat bersama dengan dia. Puji Tuhan. Saudara juga, suara saudara juga dikenal Kristus ketika saudara setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan. Orang tangso, aduh Tuhan siro, ya nak kau sama Tuhan tolong ina, boleh nak kau sama semua suara ni inang sia si parulia teror Tuhan. Aina anak kau kusol deh terpasuk-pasuk na anak kami. Puji Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah gembala kita, karena dia berkata seorang gembala akan mengenal suara domba-dombanya. Sanksinya saudara, suaramu saja Tuhan nggak kenal. Suara kita pun nggak kenal Tuhan. Karena apa? Kita nggak pernah berkomunikasi. Seandainya saudara terjepit, sini nangina Tuhan. Gue mau suaranya matang, gue mau suaranya tanah. Nah, nengat itu doa doain. Terlalu Tuhan. Dan ini peduli kok. Dan ini kita ada seorang. Tak kira mau berkomunikasi dengan Tuhan. Lah habis peho amang, lah habis toinan. Mau dah kira mau martanya kalau mau itu waktu. Tumago di mana laut tugang terondong 75 Huta Barat inang guru pajaitan arana di saat dibayin pos pelayanan pemuda tiap hari Minggu, tiap hari Selasa saat pertanyaan doho inang taimak tepuk tangan. Kita ada Tuhan dari mana? Suaranya kita gak boleh inang Tuhan si kalau ham pasu-pasu mantanami pasu-pasu kayak kau pina inang lekok suruh mau ala lihat kodo tes manis terus di depan kita ini tenang mau sabar boda jenok kedua ini alin mesti halu kita martanian amangoy na ya seorang isi dia tidak kenal suara kita. Karena apa? Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan.
Tetapi jemaat GP yang ada pada saat malam hari ini, berserulah kepada Tuhan hari ini, suaramu dikenal Tuhan Yesus, dan Tuhan kenal saudara. Puji Tuhan, Yesus itu baik. Kalau saya katakan di dalam hidupku, Yesus itu terbukti ada. Yesus itu benar-benar baik. Dia merubah hidupku dari nol sampai bisa seperti ini sekarang. Walaupun saya, Bapak Ibu Saudara, hanya sebagai hamba yang kecil. Kalau saya ingat dulu kami dengan Ibu Pendeta, karena sudah melihat doa. Ya, saya ingat sama Ibu Pendeta, pakai gendong si putri mana aku tuh. Ya, gendong masuk ini. Paham ada bos, tapi nak dulu. Karena tanam, karena tahan dah. Aster Estar. Kita tarik suruh main turun sema Astuti. Astrea 73 Honda Cup. Dan juga dong motor pit. Ya. Saya itu kira baru mengundi bahagian ini alai ni apa siapa hata ni Tuhan ni butuh ma Tuhan ni zaham mana tersurat toh apa yang tersurat benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini kenallah Tuhan secara benar. Puji Tuhan. Ya. Kalau pikiran kita buat merekayasa hidup ini, wah capek, jujur kita capek. Orang-orang benar itu nggak pernah capek cari makan. Katakan amin. Ngapain? Karena dikatakan dalam firman Tuhan yang ada di sini dalam bahasa Batak dikatakan dungi lianuni tanoi ma inna gogona rodi tolu tahu. Maka saudara juga akan memakan hasil yang lama, padahal hasil yang baru sudah datang. Itu HP aku. Ya, kita sudah panen lagi, padahal masih ada perbekalan yang lama di lumbung-lumbung kita. Itu Tuhan sudah janjikan itu. Siapa yang tidak mendapat rahasia ini, dia kurang dekat dengan Tuhan dan dia tidak percaya kepada Kristus. Ya, nah orang gugur kita pertanian ibadah dan kota media kita. Nah, sering itu kita menyangka kebenaran firman, maka itu nggak pernah nyata di dalam hidup kita. Ya, jujur saya katakan, ini kalau kita lakukan 100%, mengenal Kristus secara 100%, ada pertolongan. Puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang itu cari Tuhan, kenal dia begitu baik, kenal dia di dalam hidup saudara 100%, karena dia adalah jawaban. Kristus adalah jawaban. Puji Tuhan. Kenal itu bagus banget. Makanya setiap saat lipat tanganmu, lompit tanganmu, ada kata patulus roham martangian, ayo kok tu Yesus berubah. Sudah horso, udah begitu horsoan, ada dan mengenal itu Yesus. Orang horso, anti itu kok itu nanti, mau udah ngiri lu kok itu, mangai, tiga mangai, sudah mangai, orang ini buat mana? Orang namanya ngiru di foto, ada yang foto mengenal itu Tuhan. Aisyah di mana horso menurut horso, tapi cara dia untuk keluar daripada masalah yang dihadapi dia nggak tahu. Padahal apa pujian kita? Habe jono do Yesusi si panamu di. Kalau saudara buat Yesus sebagai juru mudi hidup saudara, saudara tidak akan pernah keliru. Saudara tidak akan pernah salah tujuan. Ketika kita salah sasaran, ketika kita keliru, itu pertanda
si pangamu di dulu orang Cina seorang udah gak usah kerja kalau pendite udah kemudian nasi nari itu udah lari itu pasaran di benar udah salah saudara, salah itu ya. Saya katakan kepada para pemuda, kalau saudara hanya lepas-lepas makan hidup ini, gak usah bertuhan, pasti Anda makan. Gak usah datang ke gereja, pasti saudara makan, yakin lah. Gak usah pun saudara kerja, ada nanti orang kasihan melihat saudara, saudara pasti kasih makan. Kalau saudara hanya cari makan, gak usah kerja, capek saudara kerja, kalau makan itu pasti makan, yakin gak? Gak usah kerja tidur-tidur aja terus itu. Begitu Anda pingsan nanti tetanggamu datang ngasih ikan sama nasi. Mau saya mau si presiden, isi tetangga nih, orang beda. Ya, pasal rumah juga kalau ada tetangganya nggak makan, nanti si desa disuruh kasih kan itu udah pingsan. Kita satu pulang nanti pikir kita mumpung kasih makan. Kalau untuk makan. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi dalam hidup kita Bapak Ibu, kita harus mengenal Tuhan. Dia adalah sumber berkah. Puji Tuhan. Gak usah saudara sampai puntang panting, gak usah saudara sampai banting tulang. Mengikut Tuhan cari makan tidak perlu banting tulang, banting amambol, gak usah. Ya apalagi banting mertua, ya kan? Banting apa namanya itu, banting bona tulang, bona nyari sama bona nikala apa banting cari makan, ya nggak usah. Apalagi banting setir nggak usah selalu aja dalam hidup ini santai saja ya. Anda bekerja tiga Tuhan nasi maroham pasu-pasu 3 kon anon pertanyaan satu wargin Tuhan bertohor mana sama dia jangan buat untuk usaha laku mana selaku mana semana baik kuala di kopi tawai angkau siap saya tutup ini usaha, nanti saya jam 7 akan berangkat. Mau soalnya membayar keputusan mengikut Tuhan, inna Tuhan mengilmu. Dia tutup jam 2, mau tutup Tuhan, pas tutup pun, ada pertanyaan seperti mulai, jadi dia masuk, jadi, oh iya, memang sungguh. Dan pula jam 2 mama mau saya juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya ingat dulu 2:10 malam kalau di kampung-kampung, saudara, di kampung-kampung isi menerima Pentakosta 1 tahun dari kampung. Kalau 2:10 malam seperti ini menurut Pentakosta ini hal yang paling besar. Iya, orang tua kalau di kampung itu Pak muda masih gila kok patahnya sepuluh ngerolina jam 2 jam 7 naik Bapak Hatomi tanggal 5 hari awal lukumi patahnya sepuluh ngerolina non patulina jam 7 namun sudah ke matu belian sebelian tangan terdapat isi mau nama Pentakosta 1 tahun ya satu hari itu setengah harinya di kampung-kampung Geladan kalau 2:10 malam Pak Hato rasain pertanyaan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara nanam pagi pas 2:10 malam orang Pentakosta udah pulang itu di 2 jam 2 HKBP udah protestan masih gini tuh ibadah mersuannya yang menjulukan alat mersuat tujuh dulu biar kalau mersuannya ini kok pudi dulu mau mersuat kacang sampai dulu kali kalau mersuannya ini kok tuh pudi ya. Itulah hebatnya 2:10 malam ini. Satu hari dibayar dari itu kayak gelina. Anak kami pertanyaan sepuluh yang langsung terlambat kita. Kau ini hidup terus di korpo beton atau di bawah. Mulai jembatan pena malam papa terus permana korpoi dak sedinoto dia numarana jam 11 pagi ini
Iya dari nasa ginoto, tak seginoto marana kalau tunggal ina. Saya bayi maka semua tahu-tahu mau tunggal kan marana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita harus kenal Tuhan 100%. Puji Tuhan. Ya, sebenarnya Bapak Ibu saudara, natapai itu kita susah, natapai itu, ayo tujuh kita sulit kita hatani Tuhan om. Ibarat itu, mau tinggi si pareo, tumangi menhatak, jana dimulaho, hataki, baino kumaho, songong, ibarat itu. Kita pernah suruh macah, kita pernah suruh melakukan, kita pernah suruh mengundang. Ayat tanda menimau kita sebenarnya. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Kita lanjut ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan apa? Elia. Ada pula mengatakan seorang daripada para nabi. Mereka ini nggak kenal Kristus 100%. Isu Yesus tidak, anak si Ari, anak si Joseph. Isu Yesus tidak asal Nazaret. Sudina beda pendapat. Tapi ada satu jawaban yang paling tepat, itulah yang Anda harus tahu. Puji Tuhan. Terus ayat 29 sama-sama kita baca ya. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu siapa ini? Maka jawab Yesus, bahwa ada Mesias. Ini jawaban yang benar. Katakan apa? Ikomo jawaban kepolodo menurut Isa Yesus ini jawabanmu harus tepat, meyakinkan orang Yesus adalah Mesias. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Ketika saudara pulang dari gereja, orang melihat dari jalanmu aja, orang yakin ada Kristus di hatimu. Puji Tuhan. Mau di muda pandalan muda sa gereja. Ano to Jesus? Oke. Tahu, saya dari mana pertanyaan? Ketika saudara pulang dari gereja, jalan mantap. Sediam lagi kan? Saya pertanyaan luar biasa hari ini. Ada orang yang mau putih? Gak yakin orang ada Yesus melihat penampilan. Dan ketika hari Minggu kita hari Pentakosta, jalanmu harus mantap, ada Yesus di hati saudara. Puji Tuhan. Mudah kita butuh perjalanan. Kamu butuh Yesus dah. Kau kan butuh foto. Sedih orang kingan, sedih. Gak yakin orang. Kalaupun kau ceritakan Yesus, seperti dalammu menakingan, masa bahwa tapi lo makna tanya menakingan. Tapi melihat kita, kalau kita mantap, orang yakin Tuhan kita itu ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya mulai hari ini, dalammu harus mantap keluar dari gereja. Jangan ada gini, jangan ada gini. Gak mantap itu, dia gak yakin ada Kristus. Haleluya berarti. Seru. Sedih mah, saya gereja. Pertanyaan. Lalu dia mah, ada pertanyaan satu gormin mah. Pertanyaan kami lah, atau lain ada pertanyaan kami. Memancarkan ada Kristus di dalam hatinya. Itu dia mana? Mana? Sama nih dalam. Itu dia akar pertanyaan dulu kau emak. Dan ada manusia bumi. Mulai hari ini siapa keluar dari gereja dilihat apakah dia ada Yesus di hatinya. Lihat nanti kau bapak lihat kau minggu lihat kita lihat sini juga. Apa yang akan mulai
Mamudupel marlas niro hahita sude ale itu kuresapi bahwasanya aku marlas niro ale terus ngomong marlas niro hahita sude ale jangan dong nih pas main ada marlas niro kayak orang ini tidak mati kamu ale boleh marlas niro hahita sude ale hari-hari ini Tuhan Yesus itu ada dalam hatinya marlas niro ngomongin nanti marlas nirohai tahun sudah ale hari-hari ini Tuhan Yesus marul-muluk nabadiyai. Anda lihat pernikahan itu jadi apa berbeda membanding desa ini mereka pilih kamu juga masa ada lagi laki ratan larapku berkena dia bisa sembuh tak sibuk tapi tiap tangan nangatin dia mau materi alik menurut jangan oh Tuhan sian logat ni suara ni pivotok di diri saat iluna ini memandang malu jangan oh Tuhan I'm waiting you help me boleh malu jangan oh Tuhan tapi lagi kami mau dua bagi kami status yang memang udah ini kan sendiri udah ini Tuhan pilih silam mami luar kenapa kan tidak tuh mama ikut dia orang tuh teras negi jadi situ situ itu orang pikir hal baru saya tangan peyas sisi rona izin ke lembu gimana? Menurut jangan oh Tuhan diri saya berikan las buah itu menurut jangan oh Tuhan sampai ini kuning putih tapi udah masuk di lagi dan di hobi non silami mami nanti udah pikirkan mami doa siang tong tadi saya tong orang kita sama alim sini rohan terbir Allah ni amle arani ale Tuhan tak baina so itu beda kau mantap di mana full anu bahasa Batak ini full go mantap go ini orang lewat Tuhan puji Tuhan puji Tuhan nah kita harus mengenal pujian kita juga di sana ada Yesus karena dikatakan Tuhan itu bertata di atas puji-pujian so dia bertata puji-pujian Tuhan mana dia so saya salah silami malaikat sedang Yesus ingat ku
Makanya mulai sekarang mantapkan pengenalanmu kepada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, aku benar kuliah. Kalau tidak pandangan itu mau motor di sini isi hatinya. Motor di kalau ini nanti malam apa kita jadi waktu. Kiri-kiri pinggir motor kata kemarin. Kamu mau apa itu? Asal ibu tuh kamu nak di mata orang di sana. Itu nggak yakin dia ada Tuhan. Alimul loko balitan mapagabi itu modal kalau situ doang. Hari tergabi mau hitam maksiru doang. Ini batu tutup ini atau ringkas. Pinatikon tutur pinita dia mana dia pinatikon di mana? Namanya di noto orang mau saya kata patik mana sepatik dan usahamu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita kenal Kristus rata. Saya katakan amin. Dari mana? Dari power saudara, dari langkahmu, dari suaramu, dari tatap wajahmu, dari langkahmu yakin orang ada Kristus. Puji Tuhan. Allah semua orang di pagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Tolong, orang dari di tamu nopo, nak rasa perlindungan di mana aku? Saya ini jadi dia mengikuti pujian Paris, nampak ikuti, bosnya keping Allah. Ama, situ kita tak ada. Cepat jauh berani. Mari kita percaya kepada Tuhan 100%. Puji Tuhan. Dia adalah pembantu kita, pertolongan kita. Puji Tuhan. Mulai wahai nang behida de behatu bani mortilir. Ya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwasanya orang benar itu menguasai bumi, bukan bumi yang menguasai orang benar, tapi kita yang mengatur bumi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Terus, ya. Ini maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias artinya adalah apa? Yang diurapi. Yesus adalah yang diurapi dari surga. Katakan amin. Kita harus kenal 100%. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah penuh berkah. Dia penuh mujizat. Puji Tuhan. Hari ini mereka itu tanda tangani di dalam hatimu. Mulai hari ini Tuhan, aku akan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Karena ada pujian. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus terus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan terus. Dia raja segala raja. Bayangkan bapakmu raja di atas segala raja. Tapi kau nggak mau jadi anak raja, tetap kau jadi apa? Soalnya namanya patah. Dinarik tuh halang wudhu, saya lau, tulian. Kita dong siapa? Sini tahu. Dinarik tuh halang wudhu, saya lau, tulian. Dinarik tuh halang wudhu, saya lau, tutala. Nah, kenapa tuh kosong? Nah, pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 24, di sana banyak Mesias palsu. Tetapi hari ini, malam hari ini, kenallah Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan, Mesias anak Allah. Katakan amin. Dia adalah roh sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah
Kalau saja kita yakin hari ini, maka Tuhan akan berkarya memilih saudara, engkau menjadi anaknya, karena kita panggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Mari kita berlutut semua.